Melanjutkan alur cerita film Z Nation. Di awal film terlihat Citizen yang membeku dibawa oleh seseorang. Sementara tim Warren ditangkap oleh tentara Cina. Di sana terdapat seorang Dr. Sun yang merupakan ahli virus yang ada. Tak lama kemudian beberapa zombie berdatangan dan mereka menghabisi para zombie tersebut. Di sisi lain, Murphy telah mengendalikan Dr. Morse dan pasukannya. Tak disangka, Tenki ikut bersama mereka. Di sana Tenki hendak mengajak Murphy menemui Warren. Namun Murphy ingin pergi memulai lembaran baru. Mereka lantas pergi ke suatu tempat. Sementara itu, Dr. Sun mengambil sampel darah tim Warren untuk diteliti. Di sana Dr. Sun menanyakan keberadaan Murphy. Mendadak seorang letnan bernama Mao diberitahu anak buahnya jika Murphy pergi ke suatu tempat. Mereka lantas bergegas pergi ke sana. Terlihat beberapa persediaan dijatuhkan oleh Dr. Sun dan pasukannya. Namun beberapa kelompok yang melihatnya lantas pergi untuk mengambil persediaan itu. Sedangkan Murphy harus menghentikan mobilnya karena bannya bocor. Tiba-tiba saja beberapa orang barbar datang dan menyerang mereka. Murphy meminta Tenki untuk menghabisi orang barbar itu. Setelahnya terlihat Tenki berlari menjauhi Murphy. Namun dirinya terlihat kembali lagi ke titik awal yang membuatnya kebingungan. Di sana mereka dikejutkan dengan beberapa zombie yang saling memakan satu sama lain karena kelaparan. Terlihat dua zombie yang tertinggal dari kawanannya. Di sana Tenki disuruh Murphy membunuhnya dan terlihat Tenki yang mengikuti perintahnya. Di lain sisi, Citizen bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Kaya. Dirinya tinggal bersama kakek dan neneknya. Kaya memberitahu jika dirinya penggemar Citizen yang sering membawakan siaran. Rumah Kaya terletak di sebuah daerah di Kutub Utara. Di lain tempat, beberapa zombie menyerang tentara Cina yang menyandra tim Warren. Di sana tentara Cina mengeluarkan alat canggih yang bisa mendeteksi musuhnya. Ketika Dr. Sun hendak diserang zombie, Alvarez dan Warren berhasil menyelamatkannya. Alhasil Dr. Sun melepaskan ikatan mereka. Dr. Sun lalu menceritakan rakyat Cina yang saat ini sudah sedikit. Dirinya jauh-jauh ke Amerika untuk mencari keberadaan Murphy dan memulai memproduksi vaksin. Ia berharap bisa membuat vaksin yang dibutuhkan. Setelahnya, tim Warren diberikan senjata oleh tentara Cina. Singkatnya, mereka melihat suplai persediaan mendarat di atas gedung. Tak disangka, beberapa kelompok sudah ada di sana lebih dulu. Alvarez memberitahu jika kelompok itu bernama Andres. Mereka adalah segumulan manusia yang sudah rusak otaknya. Mereka lalu memasuki pabrik dengan hati-hati. Di sana mereka diserang para zombie. Tak lama kemudian para Andres menyerang mereka. Alat canggih yang digunakan tentara Cina bahkan dikembalikannya, membuat tentara Cina mati. Kecuali Letnan Wong dan Dr. Sun. Beruntung tim Warren berhasil menghabisi para Andres. Sayangnya Letnan Wong tergigit oleh salah satu zombie. Dr. Sun akhirnya tinggal sebatang kara di tempat itu. Sayangnya suplai yang dikirim telah diambil dan alat komunikasi miliknya telah rusak. Di sana Warren menanyakan untuk apa sampel darah miliknya. Dr. Sun berasumsi jika tim Warren berhasil bertahan hidup karena darahnya telah tercampur dengan darah Murphy. Namun yang sebenarnya terjadi, tim Warren yang berhasil bertahan hidup untuk melindungi Murphy. Akhirnya mereka memiliki tujuan untuk mencari Murphy berada. Agar Dr. Sun berhasil membuat vaksin yang dibutuhkan. Tak disangka Murphy datang menemui mereka. Di sana Murphy menjelaskan alasannya menghancurkan kapal selam. Dirinya tahu selama ini zona yang telah menguasai pemerintahan. Mereka hanyalah orang-orang kaya yang bermain-main dengan hidup seseorang. Di sana Murphy mengajak Warren untuk memulai hidup baru. Namun Warren tidak ingin melakukannya dan menyuruh Murphy untuk rela diteliti oleh Dr. Sun. Tiba-tiba Tenki memberikan tembakan peringatan. Di sana tim Warren tahu jika Tenki telah dikendalikan oleh Murphy. Mendadak beberapa Andres datang. Hal itu membuat Murphy bergegas pergi dari sana. Tenki berusaha melindungi tim Warren yang kabur dari kejaran Andres. Di sana Murphy menjemput Tenki yang diperlihatkan telah digigit Murphy.
tim Warren akhirnya memiliki tujuan untuk membawa kembali Tenki dan Murphy. Sedangkan di gedung sebelumnya, The Man datang dan memiliki misi untuk mencari keberadaan Murphy. Keesokannya terlihat Murphy yang kesal dengan mobil di depannya yang terus berhenti. Tak disangka terdapat Pak Sutri yang khawatir dengan kondisi anaknya yang telah digigit zombie. Murphy lalu menawarkan bantuan kepada mereka dengan menggigit putri kecil tersebut. Di lain sisi, tim Warren sudah ada di kota itu setelah Dr. Sun melacak suplai yang dibawa Murphy. Tiba-tiba satu zombie datang menyerang mereka. Setelah membunuh zombie itu, terlihat alat pelacak yang ditaruh Murphy di perut zombie tersebut. Tim Warren lalu mencari bahan bakar yang ada di kota itu. Di sana mereka melihat beberapa zombie yang mengelilingi sebuah mobil. Di dalam mobil terdapat seorang yang meminta agar tim Warren tidak membunuh zombie-zombie itu. Setelah orang itu keluar, dia menawarkan kesepakatan agar tim Warren tak membunuh zombie dan dia akan memberikan bahan bakar. Di lain sisi, Murphy menemukan sebuah tempat yang cocok untuk ia jadikan markasnya. Di sana Tenki berlari dan hendak terjun ke sungai, namun Murphy menahannya untuk melakukan hal itu. Kembali kepada tim Warren yang sampai di sebuah tempat pos. Orang tadi ternyata adalah pimpinan di tempat itu bernama Baker. Dia begitu sayang dengan para zombie itu hingga tak kuasa membunuh mereka. Akhirnya mereka mencoba menyalakan mobil pos untuk mencari bahan bakar dan alat komunikasi. Di sana mereka heran karena para zombie berjalan sangat lambat dan zombie itu hanya mengikuti Baker. Di sisi lain, Doc dan Carver kesulitan melawan satu zombie tanpa membunuhnya. Namun Dr. Sun menembak zombie itu karena dirinya tak ingin membuang waktu. Kembali kepada Alvarez dan Baker yang ingin mendorong mobil pos agar menyala. Di sana Baker melemparkan sebuah otak manusia untuk mengalihkan perhatian para zombie dan akhirnya mobil itu menyala. Di lain sisi, tim Doc berhasil menemukan alat komunikasi. Di sana Dr. Sun ingin segera menghubungi tentara Cina. Namun Carver kesal karena perjanjian awal mereka akan menghubungi Citizen lebih dulu. Namun Dr. Sun tetap menghubungi timnya. Sayangnya dirinya hanya mendengar sebuah musik yang memiliki tanda jika semua timnya telah mati. Setelahnya gantian Carver yang menghubungi Citizen. Di sini Citizen tidak bisa memberikan jawaban balik karena peralatan milik Kaya yang tidak mumpuni. Saat kemudian alat komunikasi Carver mati. Setelah itu mereka kembali menemui Warren. Di sana mereka melihat Baker yang menolong zombie yang terjepit di dalam mobil. Tim Warren melihat bagaimana para zombie yang hanya mengejar Baker dan tidak mempedulikan mereka. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya. Di sisi lain, Citizen mengetahui jika Kaya memiliki makanan yang terbatas. Akhirnya, Citizen mengajak Kaya untuk mengambil makanan di markas Northern Light. Sementara itu, Dr. Sun mengambil sampel Baker untuk mengetahui apakah darahnya pernah digigit Murphy atau zombie. Namun ketika dicek, ternyata darahnya negatif virus zombie. Di sana Baker mengajak tim Warren untuk mengambil persediaan makanan di gudang. Tak disangka ia berbohong dan membebaskan beberapa zombie untuk menyerang tim Warren. Alhasil tim Warren membantai semua zombie yang ada. Tak disangka zombie yang dibunuh Warren adalah kepala pos yang asli. Di sana akhirnya mereka tahu jika telah dibohongi. Di lain sisi, Baker palsu menyandra Dr. Sun. Dirinya membawa Dr. Sun ke sebuah ruangan untuk dieksekusi. Akhirnya diketahui jika para zombie yang ada di sana adalah penduduk kota yang ia bunuh. Dirinya sengaja melakukan itu karena selama ia bekerja sebagai kurir surat, ia selalu diremehkan oleh mereka. Dirinya membunuh beberapa orang untuk diambil otaknya, lalu memberikan makan para zombie agar mereka memperhatikan dirinya. Dengan cekatan, Dr. Sun mengembalikan keadaan. Dirinya berhasil membuka pintu dan membiarkan para zombie masuk menyerang Baker palsu. Setelahnya, Dr. Sun pergi menyelamatkan tim Warren. Selanjutnya tim Warren melanjutkan perjalanan mencari Murphy. Di sana terlihat Baker palsu telah menjadi zombie. Di lain sisi terlihat Murphy yang mulai membangun kerajaannya.
Kembali kepada tim Warren yang melihat beberapa zombie yang tergantung di jembatan. Di sana para zombie terjatuh membuat mereka harus melawan para zombie. Setelah membantai para zombie itu, beberapa pria menodongkan senjata kepada tim Warren. Mereka takut jika tim Warren adalah anggota Red Hand yang kembali mengincar mereka bertiga. Mereka ingin membunuh semua anggota Red Hand yang memiliki tato tangan seperti milik Alvarez. Ketiga pria itu memberitahu jika kelompok Red Hand adalah sekumpulan psikopat gila dan berbahaya yang dipimpin oleh The Scorpions. Tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok Red Hand. Mereka lalu pergi menjauh dari sana. Di sisi lain, kerajaan Murphy sudah mulai berkembang. Ketika Murphy ingin berkeliling melihat kondisi sekitar, tiba-tiba seseorang datang dan meminta Murphy untuk menggigit salah satu pengungsi karena ia sekarat. Namun Murphy menolaknya karena darahnya sudah sedikit akibat digunakan penelitian vaksin. Setelah itu Murphy disuntikan vaksin oleh Dr. Morse. Ia khawatir jika Murphy tidak rutin disuntikan vaksin, dirinya akan mati. Di sana Tenki datang dan memberitahu jika penduduk mendesak agar Murphy membuatkan vaksin untuk mereka. Murphy lalu meminta Dr. Morse untuk segera menyempurnakan vaksin tersebut. Setelah Murphy pergi, Dr. Morse menyuntikkan sesuatu kepada Tenki hingga pingsan. Sementara itu tim Warren masuk ke sebuah rumah untuk bersembunyi. Dua pria tadi bernama Cliff dan Ryan ikut bersama mereka. Warren melihat seorang wanita yang merupakan anggota Red Hand sekarat. Sementara itu Doc dan Dr. Sun melihat Carver yang kesakitan. Tak disangka gigi Carver telah terinfeksi. Kembali kepada Tenki yang akhirnya tersadar. Tak disangka Dr. Morse memberikan vaksin yang melepaskan Tenki dari pengaruh Murphy. Namun vaksin itu harus diberikan secara berkala agar pengaruh Murphy menghilang dari mereka. Tak lama kemudian beberapa penduduk datang dan meminta Murphy menyelamatkan seorang wanita yang sekarat tadi. Namun Murphy menolaknya dan akhirnya sang wanita berubah menjadi zombie. Di sana Murphy bergegas menemui Dr. Morse untuk melihat perkembangan vaksin. Di sisi lain Warren tahu jika The Scorpion adalah Alvarez. Namun Alvarez berasumsi jika ada orang yang mengambil keuntungan dari namanya. Cliff dan Ryan datang untuk membunuh wanita tersebut. Namun Warren menghentikan mereka dan bertanya alasan Red Hand mengejar mereka. Di sana wanita itu memberitahu jika ketiga pria tadi telah membunuh penduduk untuk mencuri makanan. Ketika Alvarez ingin menanyakan tentang identitas Scorpion, sayangnya wanita itu telah tewas dan menjadi zombie. Di lain sisi, Doc Carver dan Dr. Sun diserang oleh bom Molotov. Di sana Dr. Sun memaksa agar gigi Carver dicabut. Awalnya Carver menolak, namun Dr. Sun membuatnya pingsan agar proses operasi berjalan lancar. Beruntung Carver berhasil diselamatkan. Kembali kepada Warren yang melihat satu zombie di tubuhnya terdapat bom menuju arahnya. Ia mengalihkan perhatian zombie itu dengan melempar sebuah mainan kera. Namun setelah ledakan terjadi, mainan itu tiba-tiba berada di depan pintu mereka. Alhasil zombie berikutnya mendekat dan ledakan pun terjadi. Warren terkena ledakan itu hingga pingsan. Alvarez mencoba membangunkannya. Tiba-tiba beberapa zombie menyerang mereka. Beruntung Warren kembali sadar dan membantu Alvarez mengalahkan para zombie yang berdatangan. Namun di sana Cliff dan Ryan melihat tato di tangan Alvarez. Ketika mereka hendak membunuhnya, Alvarez lebih dulu menembaki mereka berdua. Kembali kepada Tenki yang sudah menyiapkan segala persediaan untuk pergi. Ketika ia ingin mengajak Dr. Morse pergi, ia melihat di pipi Dr. Morse ada gigitan Murphy. Tak disangka Murphy sudah tahu rencana Tenki dan Dr. Morse. Alhasil Tenki kabur dari sana dan dikejar oleh anak buah Murphy. Singkatnya, Tenki terkepung oleh para zombie dan anak buah Murphy. Alhasil ia menjatuhkan dirinya ke sungai. Kembali kepada Murphy yang telah memberikan vaksin kepada penduduk. Mereka yang telah divaksin diberikan tanda X di lengannya. Di lain sisi, tim Warren berhasil selamat. Terlihat Red Hand yang telah menghilang setelah Ryan dan Cliff tewas.
Kembali kepada Dr. Morse yang pergi menemui para zombie. Dirinya menyuntikkan penawar dari gigitan Murphy membuatnya tewas digigit zombie. Ia sudah tak tahan lagi menjadi mainan Murphy selama ini. Terlihat Tenki yang terombang-ambing di sungai. Beruntung dirinya selamat dan terus berlari menjauh dari kejaran anak buah Murphy. Tenki lalu mengalihkan perhatian anak buah Murphy dengan berpura-pura menjauh dari sungai itu. Faktanya ia berada di dalam sungai untuk bersembunyi. Setelahnya Tenki menaiki sebuah rakit yang ada di sana. Terlihat Tenki masih terbayang ketika dirinya gagal menyelamatkan Teris. Singkatnya Tenki sudah berada di hutan dan mencari makanan yang ada. Kembali kepada Murphy yang bersedih atas kematian Dr. Morse. Di sana Murphy menyuruh rakyatnya berkembang biak dan membesarkan kerajaan miliknya. Setelah semua orang pergi, Murphy terlihat tergoda dengan otak Dr. Morse. Sampai malam hari, Murphy terlihat kesal dengan Dr. Morse yang memilih mati. Di lain sisi, Tenki mencuri sepeda motor seseorang. Tenki begitu senang hingga dirinya tak melihat sebuah jebakan yang ada di depannya. Tenki akhirnya terjatuh dan beberapa orang membuatnya pingsan. Ketika Tenki terbangun, dirinya terkejut karena tangannya terantai dan beberapa zombie mendekat. Awalnya Tenki berhasil melawan mereka, namun ia kewalahan karena banyaknya zombie yang berdatangan. Mendadak anak buah Murphy datang dan menyelamatkannya. Di sana anak buah Murphy menanyakan tentang vaksin yang sebelumnya Tenki bawa. Sayangnya tas milik Tenki telah dirampok oleh orang tadi. Kembali kepada Murphy yang akhirnya tahu jika Dr. Morse telah menyuntikkan penawar sehingga dirinya dan Tenki tidak bisa ia kendalikan. Murphy kesal karena dirinya tidak mengerti cara mengembangkan vaksin. Kembali kepada Tenki yang memukul anak buah Murphy untuk meloloskan diri. Sayangnya akibat luka di tubuhnya, ia kembali tertangkap. Anak buah Murphy menjelaskan jika Tenki telah menyuntikkan sebuah obat yang membuatnya pusing dan ketakutan. Anak buah Murphy tidak ingin orang-orang menggunakan obat itu. Setelah menolong Tenki dari serangan zombie, Tenki memutuskan untuk kembali bergabung dengan Murphy. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka melihat motor yang Tenki curi sebelumnya. Mereka melihat pengendara itu telah tewas mengenaskan. Tiba-tiba sebuah makhluk mengerikan menyerang mereka. Alhasil Tenki kabur dari sana. Anak buah Murphy juga mengejarnya. Di sana Tenki memiliki ide untuk mengelabui anak buah Murphy dengan darah hewan. Ketika anak buah Murphy datang, dirinya mengira jika Tenki telah tewas. Padahal Murphy bersembunyi di balik bebatuan. Tak lama kemudian, Tenki berhalusinasi mengikuti Red yang berlari. Hingga dirinya menemukan beberapa makhluk tadi sedang memangsa seseorang. Dirinya lalu menghabisi para makhluk itu yang ternyata para tentara yang berubah menjadi zombie. Setelahnya Tenki mengambil vaksin tadi dan menyuntikkan ke tubuhnya. Dia akhirnya berhalusinasi melihat Red dan Teris. 139. Can I go kill some more? Di tengah halusinasinya, Tenki didatangi seseorang. Sementara itu, Murphy sedang belajar merumuskan vaksin sembari memakan otak Dr. Morse. Tiba-tiba anak buah Murphy memberitahu jika dia gagal membawa Tenki pulang. Namun Murphy tak percaya jika Tenki mati, karena anak buahnya tidak menemukan mayatnya. Alhasil Murphy meminta anak buahnya bersiap karena sebentar lagi tim Warren akan datang ke sana dan film pun bersambung. Let's go. Hustle. Just keep going. Zombies. Where's Winona? All right, listen up.